Menurutmu, kamera dengan 50 megapiksel tapi di harga 2,7 jutaan dengan kamera 13 megapiksel di harga 3 jutaan, lebih baik mana? Nah, hari ini kita mau ke pasar masaran dengan menggunakan dua HP. Yang pertama adalah Oppo A55 dan yang kedua adalah Oppo A54. Si Oppo A55 ini harganya 2,699 juta dengan kamera 50 megapiksel. Oppo 54 dengan harga 3,099 juta dengan kamera 13 megapiksel. Gimana? Daripada kita banyak pertanyaan, mending kita langsung jalan ke sana untuk ngebuktiin mana kamera yang terbaik. 50 megapiksel 2 jutaan atau 13 megapiksel 3 jutaan. Let's go. Oke, sebagai informasi awal teman-teman, Oppo A55 ada di sebelah kanan saya dan Oppo A54 ada di sebelah kiri. Oppo A55 ini menggunakan chipset MediaTek G35, sedangkan Oppo A54 menggunakan chipset MediaTek P35 atau MT676 8V per CB. Nah, kedua HP ini punya RAM 4 dengan internal 64. Kalau internal itu tidak terlalu signifikan ya, tapi RAM dan chipset itu bakal berpengaruh di kedua HP ini. So, kita mainkan dari yang pertama untuk mode auto. Oke, kita tadi sudah nguji untuk mode kamera autonya. Nah, ini sekarang kita ngebahas hasilnya dulu sebelum kita nanti ke fitur kamera utama dari Oppo A55. Menurut saya pribadi teman-teman, untuk secara kecerahan Oppo A55 masih menang, tapi untuk ketajamannya memang Oppo A54 nggak kalah. Jadi untuk ketajaman lebih di Oppo A54, untuk kecerahan di Oppo A55. Nah, pas kita coba untuk pakai di mode lawan cahaya, ternyata hasilnya juga lumayan menyenangkan. Dua-duanya punya karakter yang berbeda seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, baik di kamera 1 kali atau 2 kali atau 5 kali zoomnya punya karakter masing-masing. Tapi untuk kamera 5 kali zoomnya dua-duanya hampir punya karakter yang sama, kayak bercat-cat air hasilnya. Secara keseluruhan baik yang di Oppo A55 atau Oppo A54, ya it's okay lah, cukup untuk mode kamera autonya. Nah, sekarang saya bakal cerita dulu. Oppo A55 ini dikasih kamera utama 50 megapiksel dengan kamera utama f/1,8, lensanya 5p dengan autofocus. Si kamera keduanya adalah kamera makro dengan f/2,4, lensanya 3p, aktif juga autofokusnya. Dan kamera ketiganya kamera mono dengan f/2,4, lensanya 3p autofokus. Bedanya dengan si Oppo A54 adalah kamera utama A54 ini menggunakan 13 megapiksel f/2,2 lensa 5p autofocus. Kamera keduanya kamera makro 2 megapiksel f/2,4 lensa 3p dan kamera ketiganya adalah kamera bokeh dengan lensa 3p f/2,4. Kita belum ngomongin kamera depan ya, kita fokus dulu untuk kamera belakang. Nah, sekarang gimana perbandingan kamera utama dengan kamera biasa? Kita lihat dari sekarang. Oke, sekarang kita ngebahas mode kamera utama 50 megapiksel dan kamera 13 megapiksel dari Oppo A54 dan Oppo A55. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat sekarang, bahwa hasil dari Oppo A55 memang kameranya lebih mantap, ciamik, bagus dengan dynamic range yang begitu sangat luas. Kita ngambil 3 sampel foto hari ini dan hasilnya ketiga-tiganya yang paling utama adalah yang pertama tadi. Hasil kedua dan ketiga itu hampir mirip dengan kamera 13 megapiksel. Artinya, si 13 megapiksel juga cukup bisa ngimbangin, tapi 50 megapiksel hasilnya cakep.
Kita lanjut untuk fitur yang berikutnya. Sekarang kita saatnya masuk mode kamera potret di kamera belakang. Di kamera belakang ini, bokehnya bisa kita atur dari 0 sampai 100%. Nah, rekomendasi dari kedua HP ini bisa di 60% lah. Kita coba untuk beberapa kali mode pengaturan bokeh dengan menggunakan filter utama. Nah, sebagai informasi, filternya ini ada kurang lebih si Oppo A54 ada 5 filter, si Oppo A55 ada 6 filter, jadi ada satu penambahan filter lagi. Tapi kita bakal pakai filter yang utama saja. Oke, kita cari gambar ini. Tapi kita belum ketemu sama orang yang tepat untuk bisa diajak foto potret nih. Siapa ya kira-kira? Bentar. Kita coba masnya itu aja. Mas, ajak foto ya? Foto ini? Iya, oke ya, boleh ya. Karena ya. Kita pakai untuk mode yang 60% dulu bokehnya. Sekarang kita pakai untuk mode yang 100% dibandingkan dengan dua mode yang kita pakai tadi. Kira-kira bakalan lebih cakep atau bakalan malah lebih jelek? Kita tes. Actionnya Mas ya. Oke, sekarang kita langsung tanya untuk hasilnya. Kira-kira suka atau enggak dan lebih suka yang mana? Dia nggak tahu ini. Dua HP ini merek sama tapi kan beda. Oke, menurut Masnya antara yang kanan dengan yang kiri lebih suka yang mana? Dari saya pribadi sih suka yang kanan ya. Karena ini komposisi warnanya itu rata dan tidak terlalu kontras. Dan latar belakangnya pun kelihatan. Oke. Terus yang kiri? Kalau yang kiri ini kayaknya kontrasnya terlalu. Oke. Ini yang pertama ya. Yang kedua? Kalau fitur yang kedua ya suka yang tetap yang kanan. Oke. Yang ketiga ini 100% mode bokehnya kita maksimalkan. Kalau untuk bokeh lebih suka yang kiri sih. Oke. Bokehnya kelihatan bokeh sekali. Untuk yang kanan juga lebih suka ketun warnanya sih Mas. Oke. Rata gitu. Oke. Yap, beberapa memang begitu. Jadi artinya kalau misalkan kita nyari objek gambar itu tidak selalu serta-merta bagus A, bagus B ya. Ini balik lagi ke selera, tapi secara kemampuan dari handphonenya kita bicaranya di situ. Tone warna emang beda dan ini tergantung dari HP masing-masing. Kalau saya pribadi untuk yang terakhir, gambar yang ketiga ini adalah Oppo A54 yang sebelah kiri. Ini Oppo A54 Mas. Untuk yang kanan ini sebelah kanan adalah Oppo A55. Tingkat kerapiannya dari kedua HP ini bokehnya lumayan. Untuk yang maksimal 100% itu ternyata jadi agak semi 3D gitu ya. Iya, 3D. Makasih Mas. Oh iya. Udah gitu doang. Udah. Silakan Mas. Oke, kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Monggo Bu. Oke, sekarang kita ngomongin fitur selengkapnya alias fitur tambahan dari beberapa fitur utama yang ada di kedua kamera ini. Yang pertama, Oppo A55 ternyata fiturnya berkurang dua, yaitu fitur Google Lens dan fitur slow motion. Jadi si mode A55 ini nggak ada slow motionnya. Kita pakai untuk yang time lapse-nya dulu yang sama-sama keduanya ada. Nah, yang cukup menarik adalah kedua HP ini sudah bisa di zoom untuk mengaktifkan selang waktunya, alias time lapse-nya bisa di zoom sampai maksimal 5 kali. Oke, sekarang kita ngebahas untuk penghasil dari mode kamera time lapse di kedua HP ini. Yang pertama, tone warna berbeda. Si Oppo A54 dengan warna biru dan Oppo A55 warnanya agak merah. Kalau kata si Yasir, kameramen kita, vibe-nya itu lebih kena si Oppo A54, tapi itu kata dia. Teman-teman boleh komentar sendiri. Secara hasil keseluruhan, hasil time lapse-nya untuk intensitas cahayanya memang sedikit lebih stabil si Oppo A55. Tapi secara keseluruhan hasilnya ya begitu seperti yang teman-teman saksikan di gambar ini.
Oke, sekarang kita masuk ke mode video kamera belakang. Keduanya ini punya resolusi maksimal di 1080p 30 fps. Nah, filternya ada banyak. Si Oppo A54 dengan 10 filter dan Oppo A55 sama dengan 10 filter. Tapi kita di sini hanya pakai mode yang normal. Mumpung ada es jauh, kita coba ke sana untuk record di mode normalnya. Nah, yang menarik adalah kita bisa ngezoom secara otomatis di sini tanpa harus mematikan dulu modenya. Kita jalan ke sana sekarang. Let's go. Pak, tumbas. Igong ya? Plastik semua? Plastik semua. 3. Tak rekam ya Pak ya? Hah? Tak rekam. Rekam. Masuk YouTube, masuk YouTube. Ditali semua? Tali semua. Wah ini yang well itu yang ini. Wah mantap, mantap, mantap. Biasanya sampai jam berapa Pak? Sehabisnya? Habisnya paling siang Wah, jam 3 aja. jam 3 ya. Oke. Datang jam berapa? Ya jam 7, setengah 7, kadang jam 8. Sudah berapa lama di? Wah, udah 27 gitu. 2007. Ah. Berarti 15 tahun. Ya, kurang Mantap, mantap. Berapa ini 3? 9.000 aja. 9.000. Oke. 9.000. Gak usah di kantong, Pak. Ya, Oh, ya, nggak apa-apa, dipakai nggak ya. apa-apa. Oke, Ini kan oke. banyak ya. Oke, oke. Makanya. Siap. Terima kasih. Kembalinya. Kalau tak ada tak apa-apa. Ini aja. Masih. Sama-sama. Terima kasih, Pak ya. Moga, moga, moga. Oke. Sekarang kita bahas untuk hasil dari video 1080 30 fps. Kita simak dulu bersama-sama. Nah, menurut saya pribadi, kalau soal tone warnanya, saya lebih suka hasil dari Oppo A55. Tone warnanya lebih realistis dibandingkan dengan Oppo A54. Mode beautification-nya kayak aktif, padahal nggak ada juga mode beautification-nya. Dynamic range-nya hampir sama, tetapi untuk si Oppo A55 dia lebih tajam. Kecerahan juga lumayan berimbang, terus tingkat kestabilannya juga lumayan berimbang. Cuman tadi sempat dikomen sama si Yasir kalau si Oppo A55 ada sedikit patahan-patahan. Nah, ini karena dilihat dari handphone. Kalau dilihat kita masukkan ke primer dan di render, gimana menurut kalian? Apakah hasilnya sejalan, sepemikiran, sependapat dengan apa yang saya sampaikan dan si Yasir? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur mode makro dan mode panorama. Kita cari dulu untuk objek makronya, bunga. Action dong. Iya. Oke, sekarang kita ngebahas hasil kamera makro yang kita ambil dari
penjual bunga ini. Kalau secara detail, keduanya detailnya bagus, tapi secara hasil akhir saya dan salah satu kameramen saya memilih hal yang sama, si Oppo A54. Tapi memang si Oppo A55 itu oke juga. Ini balik lagi ke selera saja. Teman-teman pilih yang mana? Kalau dari saya pribadi sama teman saya Oppo A54. Kalau teman-teman lebih oke A55, it's okay. Terus di mode kamera panoramanya hasilnya ya bisa teman-teman lihat. Secara hasil cerahnya cerah si Oppo A54. Tapi tajamnya tajam si Oppo A55. Sekarang giliran kalian memilih. Pilih yang mana? Antara Oppo A55 atau Oppo A54. Tapi sebelum kita pilih, kita simak dulu untuk hasil dan fitur di kamera depan. Let's go. Oke, kita akan pakai kamera selfie 16 megapiksel di kedua HP ini. Kita aktifkan HDR dengan filter yang mati. Oke, kita satu kali foto dulu ya. Kita pakai timer biar enak. 3 detik. Oke, yuk foto yuk. 1, 2. 1, 2. Oke, sekarang kita ngebahas untuk mode kamera selfie-nya. Di mode kamera selfie, setelah kita ngambil beberapa kali foto, hasilnya setelah saya perhatikan sama. Dan saya suka semuanya. Tidak ada kendala, 16 megapikselnya bekerja dengan baik semua. Dynamic range-nya juga luas. Terus intensitas cahaya yang ada di awan juga lumayan bisa kejangkau, tidak terlalu over. Beauty-nya normal. Terus kulitnya juga sedikit lebih putih tapi masih terlihat natural. Thank you. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, kita memasuki beberapa fitur lagi untuk yang video selfie, potret selfie, dan timelapse selfie. 3 fitur lagi dan kita bakal menyelesaikan konten hari ini. So, kita selfie dulu untuk videonya. Untuk video selfie-nya sama-sama bisa 1080 pada 30 fps. Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman. Dan terlihat awannya begitu sangat putih. Kita coba alihkan fokusnya ke awan. Wajah saya jadi hitam dan ini adalah mode resolusi 1080 30 fps. Sebentar. Oke, ini lebih baik. Intensitas cahayanya lumayan, pergerakannya juga lumayan dan kita lihat hasilnya bagaimana. Kita coba agak liar sedikit. Nah, sekarang kita bahas hasilnya. Secara hasil sebetulnya keduanya hampir sama, mirip, tone warna juga hampir sama, nggak ada beda yang cukup signifikan. Cuman autofokusnya si Oppo A54 ternyata lebih cepat. Artinya kalau misalkan tadi kita lihat videonya dari yang gelap langsung ke mode yang agak terang, itu penyesuaiannya lebih cepat si Oppo A54. Tapi secara hasil mic sensornya juga cukup responsif. Secara keseluruhan it's okay, berimbang. Kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Oke, mumpung kita ketemu sama Siwon, nggak lengkap kalau kita misalkan melewatkan sesi foto potretnya. Jadi, saya bakal ngajak selfie si Siwon ini. Untuk kamera selfie-nya sendiri, range-nya bisa diatur dari 0 sampai 100%. Filternya juga beragam. Si Oppo A54 dengan 5 filter, kemudian si Oppo A55 dengan 6 filter. Sama dengan yang di kamera belakang. Let's go! Barusan kita aktifkan mode 60% bokehnya dan untuk sekarang ini kita pakai yang mode 100%. Kalau kita pakai mode 100% memang agak berbahaya ya, karena kadang-kadang bisa offset ke objek yang kita ambil. Secara hasil ini beda di tone warna dan mohon maaf untuk yang sesi pertama tadi, untuk yang mode bokeh 60% tadi kita pakaikan filter untuk yang mode A55. Tapi secara keseluruhan basicnya, dasarnya semua oke. Cuman memang dasar basic warnanya berbeda. Si Oppo A54 bisa menghasilkan warna yang lebih putih. Kecerahan kulit saya jadi semakin terang dibandingkan warna aslinya. It's okay. Let's go. Fitur yang terakhir di Oppo A55 dan Oppo A54, mode timelapse di kamera selfie.
Karena di luar tadi hujan, jadi kita buru-buru balik lagi ke studio dan kita hampir sampai di kesimpulan dari beberapa fitur yang kita uji tadi. Ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Terutama yang signifikan memang kamera utama 50 megapiksel di Oppo A55. Si Oppo 54 meskipun dengan 13 megapiksel tapi kamera utamanya juga nggak kalah. Dia hanya kalah di saturasi saja. Untuk fitur-fitur yang lainnya bahkan si Oppo 54 itu lebih unggul di dua fitur, slow mo dan Google Lens. Si Oppo 55 nggak ada kedua fitur itu. Tapi sayangnya kita nggak nguji untuk slow mo-nya karena biar berimbang saja. Jadi dua-duanya yang mana yang ada kita yang uji. Nah, kesimpulan saya begini teman-teman. Ternyata nggak semua hal itu tergantung dari harganya. Kadang-kadang ada sesuatu yang memang harganya ya segitu tapi kualitasnya maksimal. Ada juga yang mungkin harganya mahal tapi kualitasnya ternyata nggak begitu bagus. Tapi memang biasanya kalau orang Jawa bilang ono rego, ono rubo, alias ada barang ada harga yang bisa disesuaikan. Bagaimana Bang jadi akhirnya? Jadi kalau saya pribadi teman-teman tinggal memilih saja pilih yang mana. Kalau memang cari yang 50 megapiksel si Oppo 55. Tapi kalau misalkan sudah cukup dengan 13 megapiksel Oppo 54 semuanya komplit. Apalagi kalau misalkan nyari yang ada slow motionnya. Bang, emangnya konten dari tadi nggak habis baterainya? Aman teman-teman karena kedua HP ini punya kapasitas baterai hingga 5000 mAh dengan pengecasan 18 watt. Oke, segini dulu video kali ini. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Lebih baik mana? 13 megapiksel di 3 jutaan atau 50 megapiksel di 2,6 jutaan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Nugroho Bijaksana. Boom.